Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harunisa Min Amrina Rusyada dengan NIM 440 14 19 070 dengan rombel Pendidikan Biologi C 2019 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran yaitu Assembler Edu. Untuk media pembelajaran yang saya pakai yaitu aplikasi Assembler Edu. Assembler Edu dapat digunakan untuk memproyeksikan objek secara nyata karena basisnya itu lebih ke 3 dimensi. Tapi di dalam aplikasi tersebut juga bisa mencantumkan beberapa file terkait 2 dimensi maupun yang lainnya. Nah, Assembler merupakan aplikasi yang dapat memvisualisasikan pemodelan bangun ruang, lalu terdapat video animasi untuk simulasi dan materi pembelajaran. Nah, di dalam aplikasi ini, guru dapat menyusun classroom agar siswa dapat mengakses LKS, LKPD, lalu ada video pembelajaran, lalu mungkin ada file terkait pembelajaran, dan lain sebagainya di dalam aplikasi di bagian konten ataupun kolom yang telah disediakan. Jadi untuk aplikasi Assembler Edu, kalau melihat dari situasi saat ini, pembelajaran yang lebih ke arah blended ataupun terkait basisnya itu internet maupun campuran, itu bisa digunakan sebagai media pembelajaran untuk membantu proses pembelajaran di kelas. Di sini saya telah memakai contoh dari link media yang saya gunakan, bisa dilihat pada tampilan, lalu ada kode kelasnya. Jadi di dalam itu nanti ada penjabaran. Untuk penjabarannya akan dijelaskan di selanjutnya. Nah, untuk Assembler Edu sendiri bisa digunakan di web maupun di Android ataupun iOS, karena Assembler itu jika memakai basis Android maupun iOS bisa di-download, tetapi jika tidak memungkinkan bisa lewat web Assembler sendiri. Jadi nanti untuk webnya juga memakainya itu dari yang ada di tampilan itu. Jadi nanti bisa langsung. Kebanyakan dari siswa juga saat ini ada kondisi yang mungkin tidak bisa mengakses ataupun tidak bisa menyimpan dari aplikasi yang terlalu gede, jadi lewat web juga bisa seperti itu. Penjelasan yang pertama yaitu terkait media pembelajaran, itu ada tampilan. Nah, di situ terlihat ada judul dari ataupun topik dari materi yang akan dibahas. Jadi siswa itu tahu materi mana yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Nah, di situ ada judul ataupun topik pembelajarannya, lalu ada kode kelas, kemudian terkait deskripsinya itu seperti apa. Pada tampilan itu terlihatnya dari web ya, karena jika menggunakan aplikasi bentuknya bukan seperti itu. Mungkin bisa mencobanya sendiri. Selanjutnya ada kolom terkait apa yang bisa ditulis di dalam kelas tersebut. Jadi di situ ada kolom terkait chatnya, lalu ada graf yang untuk mengunggah maupun tautan lainnya sehingga memudahkan guru maupun siswa untuk melakukan proses pembelajaran walaupun basisnya itu dalam jaringan. Lalu selanjutnya ada tampilan terkait kondisi dari kelas itu. Jadi di dalam kelas itu siapa yang menjadi guru, lalu siswanya ada berapa itu juga ada. Lalu siswa dikenalkan dengan pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan ini. Semisal siswa dikenalkan terlebih dahulu tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, lalu ada indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, maupun dari apersepsi tentang materi yang akan dibahas. Jadi untuk pendahuluannya mungkin seperti itu.
Di dalam media itu juga disampaikan terkait pendahuluan ataupun ulasan awal terkait gambaran materi. Jadi siswa akan tahu ini materinya mempelajari tentang apa, lalu bagaimana jalannya pembelajarannya itu tahu di pendahuluan. Pendahuluan juga bisa secara singkat saja. Pada tampilan ini bisa terlihat di situ ada contoh dari materi yang digunakan. Jadi guru bisa menyantumkan materi dari link ataupun tautan dari YouTube, dari artikel maupun mengunggah jurnal, mengunggah LKPD, lalu mengunggah file-file lainnya yang untuk penunjang pembelajaran. Itu bisa melalui dari kolom yang sebelumnya terkait yang unggahan itu. Lalu di sini saya memakai terkait bagaimana itu penjelasan sistem sirkulasi, lalu ada terkait penyakitnya, kemudian keterkaitannya dengan bioproses itu seperti apa. Karena di sini untuk materi pembelajarannya disesuaikan dengan kompetensi yang akan dipakai seperti itu. Nah, terus siswa juga bisa diminta untuk mengunggah ataupun mengirim file di dalam media pembelajaran ini, karena di sini guru bisa menyampaikan perintah ataupun soal ataupun tugas terkait materi yang bersangkutan. Jadi siswa bisa secara aktif berdiskusi di dalam kolom diskusi yang telah disediakan, ataupun siswa juga dapat mengunggah file untuk dikirim sebagai penugasan. Nah, terus untuk link tautan terkait pengumpulan tugas juga bisa dikirim melalui media ini. Jadi nanti siswa tinggal mengklik dari link tersebut untuk mengisi semisal Google Formulir terkait pengumpulan tugas ataupun yang lainnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di pertemuan ataupun kesempatan selanjutnya.